Baiklah, berhubung ini sudah waktunya untuk memulai kelas, Ibu mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah Siang, baik. Bu. Alhamdulillah baik. Ya. Nah, pada kelas kali ini, apakah ada dari teman-teman yang belum hadir di room? Sudah lengkap semua, Bu. Alhamdulillah kalau sudah lengkap ya. Dimohon untuk yang memungkinkan on-cam, silakan on-cam ya. Izin tidak on-cam, Bu, biar sinyalnya stabil. Oh, baiklah. Yang sinyalnya kurang stabil boleh tidak on-cam, tapi diusahakan on-cam semua ya. Untuk pembelajaran pada kali ini, kita akan membahas tentang cerita rakyat dan cerpen dalam KD 3.4 dan 4.4. KD 3.4 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, sedangkan KD 4.4 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Jadi, untuk luarannya nanti kalian akan menciptakan sebuah cerpen gitu ya. Baik, Oke, Bu. Ibu izin share screen ya. Baik, Bu. Apakah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, materi kita mengembangkan cerita rakyat menjadi cerita pendek. Siapa di sini yang tahu apa itu cerita rakyat? Silahkan. Mbak Aditya atau Mbak Hima atau siapa? Cerita rakyat, Bu. Iya, cerita rakyat. Pengertian dari cerita rakyat. Silahkan Mbak Hima. Cerita rakyat itu cerita yang berasal dari mulut ke mulut dari rakyat, Bu. Tidak diketahui sumbernya secara pasti, Bu. Biasanya lebih ke seperti legenda atau fabel seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Hima. Jawaban Mbak Hima cukup baik ya. Cerita rakyat itu memang disebarkan dari mulut ke mulut. Itu memang benar sekali. Mohon maaf, apakah PPT-nya sudah terlihat slide selanjutnya? Belum, Bu. Sudah terlihat, Bu, judul. tapi belum slide. Masih judul. Iya, apa ya? Oh ya, ini sudah terlihat Sudah, semuanya? Bu. Sudah. Hikayat, cerita rakyat itu juga bisa disebut sebagai hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Kalau bahasa Melayu berarti di daerah Melayu ya. Kalau di daerah Jawa, cerita rakyat akan berbahasa Jawa. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanekaan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utamanya. Nah, itu adalah pengertian dari cerita rakyat. Sedangkan unsur-unsur cerita rakyat, pasti kalian sudah familiar atau sudah terbiasa mengetahui unsur-unsur cerita kan? Coba siapa ya di sini yang tahu apa itu tema? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Tema itu hal yang mendasari suatu jalannya cerita yang akan diceritakan dalam cerita rakyat tersebut. Baik, benar sekali. Tema itu adalah gagasan atau gagasan utama yang mendasari terbentuknya suatu cerita. Tepat sekali Mbak Ayu. Kemudian yang selanjutnya adalah latar. Siapa di sini yang telah mengetahui apa itu latar? Latar saya, Bu. Saya mengetahui latar, pengertian latar. Ya, baiklah Mbak Anggun, silakan. Mbak Anggun?
Sepertinya koneksi Mbak Anggun terputus ya? Atau masih ada? Ya, sepertinya terputus. Maaf, Silakan sinyal saya terkendala keluar Oh sendiri. ya, sudah kembali Mbak Anggun, silahkan dijawab. Terkait Latar itu adalah waktu, Bu. latar gimana? Pengertian latar kan, Bu? Iya, Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat itu berlangsung, Bu. oh ya, baik. Berarti jenis-jenis latar itu ada berapa Mbak Anggun? Ada 3. Apa saja? Latar lokasi atau tempat, latar waktu, dan juga latar suasana, Bu. Baik, terima kasih, pintar sekali ya Mbak Anggun. Kemudian alur, apakah di sini sudah ada yang tahu terkait alur? Silahkan, siapa? Mbak Halim? Jalannya cerita, Bu. Jalannya cerita, biasanya alur itu ada apa saja Mbak? Ada alur maju sama ada alur maju mundur. Alur maju mundur? Ya, itu alur maju mundur bisa disebut juga sebagai alur campuran ya. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Untuk selanjutnya, terkait tokoh dan penokohan. Siapa yang di sini yang tahu perbedaan antara tokoh dan penokohan? Silakan Mbak Tiwi coba. Mbak Tiwi? Oh, enggak. Lagi kuliah. Silahkan Mbak Tiwi, mohon yang tidak berbicara di hidden ya, di mute. Maaf, dimatikan mikrofonnya. Ayo Mbak Tiwi. Saya, Bu, penokohan, perbedaan. Baiklah Mbak Anggun, sepertinya punya Mbak Tiwi terkendala sinyal ya, tidak terdengar suaranya. Silahkan Mbak Anggun. Tidak bisa juga. Yang lain mungkin? Saya, Bu. Baik, Mbak Hima, silahkan. Kalau tokoh itu pemeran pada suatu cerita, Bu. Nah, sedangkan penokohan itu merupakan gambaran watak dari tokoh tersebut. Gitu, Bu. Terima kasih Mbak Hima, tepat sekali ya yang diterangkan oleh Mbak Hima. Kemudian sudut pandang. Di sini siapa yang sudah mengetahui tentang sudut pandang? Silahkan. Mbak Francisca Ayu. Gimana, Bu? Kurang terdengar ya suaranya. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang, Mbak? Sudut pandang itu bagaimana cerita itu sudut pandang itu bagaimana cerita itu disampaikan dengan cara yang bagaimana gitu loh, Bu. Misalnya dengan sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Jika sudut pandang itu orang pertama, maka dia mengatakan bahwa namanya dan mengatakan saya. Tetapi ketika sudut pandang itu sudut pandang ketiga, maka menceritakan tokoh itu dengan ungkapan dia. Seperti itu. Ya, baik. Berarti intinya sudut pandang merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita ya. Seperti itu ya Mbak Ayu ya. Kemudian adalah gaya. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga
juga unsur-unsur keindahan lainnya. Jadi gaya di sini adalah gaya bahasanya, pemilihan diksinya seperti apa. Kalau cerita rakyat biasanya menggunakan diksi-diksi yang bersifat kedaerahan seperti bahasa daerahnya, seperti itu. Yang terakhir adalah amanat. Dan amanat ini biasanya semua karya sastra memiliki amanat atau pesan yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Itu seperti itu. Itu dia yang tadi unsur-unsur cerita rakyat. Kemudian ciri-ciri dan karakteristik cerita rakyat. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama, atau bisa jadi bahasanya bersifat arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau, bahasa daerahnya masing-masing. Jadi ketika cerita rakyat itu berasal dari Jawa, maka bahasanya biasanya bahasa Jawa, bukan lagi bahasa Melayu. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah istana sentris. Jadi pusat dari cerita rakyat itu berada di dalam lingkungan istana. Coba perhatikan, hampir semua cerita rakyat itu ada raja, ratu, pangeran, putri, seperti itu kan? Ya kan? Iya, Bu, benar. Ya. Jadi meskipun di cerita rakyat itu ada rakyat biasa, rakyat jelata, atau rakyat menengah ke bawah, itu pasti akan diangkat derajatnya oleh raja atau pangeran, seperti itu ya. Itulah kenapa cerita rakyat bersifat istana sentris. Kemudian adalah pralogis. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal sehat. Misalnya, ada cerita batu menangis. Bagaimana mungkin batu bisa menangis? Apakah ditetesi dari air hujan atau bagaimana? Itu kan kalau secara logis itu tidak mungkin. Yang selanjutnya adalah statis. Dalam hikayat atau cerita rakyat memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Jadi sifatnya itu masih kedaerahan dan terus lebih ke ya harus itu seperti itu. Jadi banyak unsur budayanya yang kaku seperti itu. Misalnya tuh ya itu seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah anonim, tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Jadi cerita rakyat itu biasanya tidak tahu siapa pengarangnya karena cerita rakyat itu disebarkan dengan cara berbicara dari mulut ke mulut, cerita mulut ke mulut. Jadi secara turun-temurun dari nenek moyang sampai ke kita disampaikan secara lisan, seperti itu ya. Untuk selanjutnya nilai-nilai cerita rakyat. Ada nilai agama, edukasi, sosial, budaya, dan moral. Siapa di sini yang tahu contoh-contohnya nilai agama seperti apa dalam cerita rakyat? Silahkan. Silahkan. Belum ada yang tahu? Saya, Bu, itu jadi nilai-nilai cerita rakyat tentang agama itu bagaimana kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa? Baik, berarti nilai-nilai agama itu ajaran-ajaran agama yang tersirat dalam cerita rakyat ya. Begitu Mbak Ayu? Baik, sepertinya terputus. Selanjutnya adalah edukasi. Edukasi yang dimaksud di sini adalah tentang pembelajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. Misalnya, di dalam cerita rakyat ada edukasi untuk patuh terhadap orang tua. Seperti itu. Itu juga bisa termasuk nilai agama dan pembelajaran kepada anak-anak untuk patuh kepada orang tuanya. Seperti dalam cerita Malin Kundang tidak boleh durhaka kepada ibunya. Ini masih kurang 10 menit lagi, nanti kita sambung lagi ya. Kemudian adalah nilai sosial. Nilai sosial ini adalah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nasihat seperti itu ya. Kemudian nilai budaya. Budaya ini biasanya per daerah itu berbeda. Jadi
Kalau cerita rakyat itu berasal dari Jawa, nanti budayanya juga mengikuti orang Jawa, seperti itu. Selanjutnya adalah moral. Moral adalah, siapa yang tahu di sini tentang moral? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi nilai-nilai moral itu adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Ya, berarti Seperti moral itu. itu juga hampir sama seperti amanat dan edukasi ya. Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya ini adalah perbedaan dari cerita rakyat dan cerpen. Nanti kita akan membuat cerpen, jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa perbedaan dari cerita rakyat dan cerita pendek. Cerita rakyat itu memiliki alur mundur dan alur berbingkai. Jadi yang dimaksud dengan alur berbingkai itu adalah ada alur di dalam alur. Jadi misalkan cerita rakyat kan biasanya ada orang yang menceritakan. Misalnya ada seorang kakek-kakek dengan seorang kakek bersama cucunya sedang ada di suatu ruang tamu, lalu si kakek menceritakan sebuah cerita rakyat. Jadi itu yang dimaksud dengan alur berbingkai, seperti itu ya. Kemudian kalau cerita pendek itu alur berpola maju, berpola mundur, bahkan berpola campuran. Jadi hanya ada satu pola saja. Kalau cerita rakyat itu ada dua pola, ada alur mundur dan alur saat ketika cerita itu disampaikan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Bisa, Bu. Untuk selanjutnya nanti kita akan menonton video terkait sebuah cerita rakyat, dongeng sebuah cerita rakyat. Nanti silahkan teman-teman untuk memperhatikan video tersebut, lalu identifikasi konflik yang menarik dalam cerita tersebut. Jadi alurnya silahkan diidentifikasi per alur, nanti tentukan tokoh-tokohnya siapa, di alurnya bagaimana dari alur awal sampai akhir. Dibuat poin-poin saja ya, nanti lalu setelah diketahui alurnya, kalian bisa mengembangkannya menjadi cerita pendek. Berhubung ini waktunya sudah mulai habis Zoom-nya, jadi silakan habis ini Ibu end dulu meet-nya, lalu nanti masuk lagi ya. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Ibu akan share screen video. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompok pertama, ada Yolan, Nana, dan Nisaun ya. Kelompok kedua, Dita, Bima, Catur. Kelompok ketiga ada Aldi, Nadia, dan Jian. Kelompok 4 ada Rozak, Tiwi, dan Anggun ya. Tapi sebelumnya Ibu akan share screen terkait video yang harus kalian identifikasi.
Nah, itu tadi adalah video cerita rakyat tentang asal-usul Desa Kaliori. Untuk selanjutnya adalah tugas kelompok. Tugas kelompok kali ini berbeda dengan tugas kelompok sebelum-sebelumnya ya, anak-anak, karena kita akan menggunakan metode cerita berantai menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok beranggotakan 3 orang, ya kan? Setelah melihat video tersebut, silahkan masing-masing kelompok mengembangkan cerita rakyat yang telah diceritakan dalam video tersebut menjadi cerpen. Jadi nanti sistematikanya adalah, ya, nanti Ibu beri waktu 15 menit, lalu kalian masing-masing kelompok presentasi dengan cara satu orang bercerita, lalu dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain, seperti itu ya. Untuk waktunya, silahkan memulai diskusinya mulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Baik, berhubung waktunya sudah habis, silahkan untuk kelompok pertama untuk presentasi terlebih dahulu. Iya, Bu. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan cerpen yang telah saya lihat dari video tadi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Ya. Di suatu desa, terdapat seorang gadis yang sangat cantik. Kecantikannya dikenal di seluruh penjuru negeri. Pelamar diminta untuk beradu kekuatan. Barang siapa yang menang, maka akan dijadikan suami. Akhirnya sayembara dimenangkan oleh Sulistyo. Namun Mentari tidak ingin menikah dengan Sulistyo karena ia memiliki kulit hitam dan muka yang tidak enak dipandang. Mentari pun lari menuju ke arah barat secara berkelok-kelok agar jejaknya sulit ditemukan. Namun Sulistyo tidak putus asa mencari Mentari. Hingga jalur yang dilewati Sulistyo berkali-kali membentuk sebuah parit. Parit dalam bahasa Jawa dikenal sebagai kali. Lambat laun, kali tersebut dihuni oleh banyak orang dan menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Kalitari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Nah, dari presentasi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penyajian cerita pendek dan cerita rakyat adalah dari bahasanya. Bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat adalah bahasa daerah, sedangkan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek adalah bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia terkini, seperti itu. Sedangkan alur yang digunakan juga berbeda, karena alur dalam cerita rakyat menggunakan alur berbingkai, sedangkan dalam cerpen itu hanya menggunakan satu alur saja. Baik, berhubung materinya sudah selesai dan semua kelompok sudah presentasi, silahkan kalian untuk mempelajari materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang karya ilmiah. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas kedatangan kalian. Sekian dari Ibu. Kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.